Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai leverage pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pengertian leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang mengeluarkan biaya tetap agar dapat meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan leverage memiliki tujuan agar keuntungan yang didapatkan bisa lebih besar dari biaya tetap. Jenis-jenis leverage. Yang pertama yaitu leverage operasi. Menurut Syamsuddin, leverage operasi adalah kemampuan perusahaan di dalam menggunakan biaya tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and taxes atau EBIT. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL atau Degree of Operating Leverage dengan rumus DOL sama dengan persentase perubahan EBIT per persentase perubahan penjualan, atau juga bisa dengan rumus yang di sebelahnya dengan keterangan Q yaitu unit penjualan, P harga jual per unit, V variabel per unit, dan F biaya tetap. Yang kedua yaitu leverage keuangan. Leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Besar kecilnya leverage keuangan ini dihitung dengan DFL atau Degree of Financial Leverage dengan rumus DFL sama dengan persentase perubahan EAT atau EPS per persentase perubahan EBIT, atau bisa juga dengan rumus yang di sebelahnya dengan tambahan keterangan I sama dengan interest atau bunga. Yang ketiga yaitu leverage gabungan. Leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan DCL atau Degree of Combined Leverage yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual. Rumus DCL sendiri yaitu DOL dikali dengan DFL. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Misal diketahui harga jual suatu barang Rp100 per unit, biaya variabelnya Rp50 per unit, biaya tetap total Rp100.000, bunganya Rp20.000, dan pajaknya 50%. Hitunglah DOL, DFL, dan DCL pada penjualan sebesar 4.000 unit. Jawaban yang pertama yaitu untuk DOL dapat menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dibahas lalu masukkan nominal sesuai soal yang diberikan. Setelah dihitung pada penjualan 4.000 unit, DOL-nya adalah 2. Begitu juga dengan perhitungan DFL dan DCL. Dapat menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dibahas, lalu masukkan nominal sesuai soal yang diberikan. Pada soal ini, DFL-nya adalah 1,25 dan DCL-nya adalah 2,5. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.